Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam majelis ilmu. Mungkin ini pada forum Zoom ini adalah yang pertama kali saya mengisi, pesertanya ibu-ibu semua. Biasanya kalau mengisi forum pesertanya dominan bapak-bapak dan pelaku bisnis. Dan alhamdulillah ini bisa bersilah ukhuwah dengan para intelektual muslimah ya, di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa sharing tentang apa nanti yang akan menjadi pokok bahasan kita dari sudut pandang kami, yang saya pikir sudut pandangnya adalah praktisi ya, praktisi dari bisnis syariah ataupun ekonomi syariah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita selalu mencurahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga sahabat-sahabat beliau yang mulia. Dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan umat beliau yang beliau rindukan untuk berjumpa dengan beliau di yaumul qiyamah, dan kita memperoleh syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diamanahkan kepada kami pembahasan pada pagi hari ini adalah tentang pajak atau palak, membangun ekonomi negara tanpa pajak. Ini mungkin pembahasan yang cukup menarik ya, karena memang kalau di dunia usaha ini mesti terjadi gitu ya. Para pengusaha mesti dapat kena pajak gitu. Dan juga tidak hanya para pengusaha, tapi juga setiap pekerja yang memang terkena syarat di dalam perpajakan itu mesti nanti akan membayar pajak. Sebagai pengantar mungkin kami akan menyampaikan tentang pengertian dulu ya, pengertian terkait dengan pajak. Kalau menurut undang-undang perpajakan ya, bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib, jadi sifatnya wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, maksudnya di sini adalah badan usaha yang bersifat memaksa. Jadi pajak itu kontribusi wajib dan sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung ya, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitulah pengertian pajak yang diterapkan di Indonesia. Penting pengertian itu supaya kita nanti bisa menghukumi ataupun kita bisa menganalisa apakah pajak itu di dalam Islam ada ataukah tidak ada gitu ya, dari fakta tentang pajak yang ada saat ini di negeri kita Indonesia. Kemudian yang terbaru tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini yang ditetapkan sekaligus diberlakukan mulai 29 Oktober kemarin 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini banyak merevisi berbagai macam undang-undang yang terkait dengan pajak. Apa poin-poin pentingnya dalam perubahan aturan pajak yang termuat dalam Undang-Undang HPP ini? Yang pertama, adanya kenaikan tarif ya. Pajak pertambahan nilai itu naik dari 10% ke 11%, jadi naik 1%. Kemudian ada tambahan golongan wajib pajak terhadap pajak penghasilan, yaitu untuk penghasilan lebih dari 5 miliar itu nanti kena pajak 5 miliar per tahun. Itu nanti akan kena pajak cukup besar, yaitu 35%
dari penghasilannya. Ini lumayan besar. Ya, jadi kita yang kerja, kemudian 35% hasil kerja kita diambil, gitu ya. Dan itu adalah pengambilan secara paksa. Kalau tidak mau, ya nanti kena pidana. Kemudian, apalagi yang penting? Yang penting berikutnya adalah tarif. Ya, tarif tentang pajak penghasilan untuk wajib pajak badan usaha itu turun. Jadi badan usaha itu malah turun dari 28% jadi 22%. Tarif ulurnya antara 20%. Ya, 20%. Jadi kalau ada di berita itu nanti mungkin ada pemberitaan dari media itu pajak badan usaha naik dari 20 ke 22%. Padahal sejatinya adalah diturunkan dari 28 ke 22%. Bahkan itu juga masih bisa dikurangi ya, kalau badan usahanya itu nanti berbentuk perusahaan terbatas yang TBK atau terbuka, artinya dia sudah go public atau melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia, sehingga dia bisa dikurangi pajaknya 3%, sehingga nanti akan menjadi 19% saja. Kemudian ada tax amnesty ya, atau pengampunan pajak, pengurangan pajak jilid 2, jadi diperpanjang. Jadi kemarin tidak berhasil di 2021, kurang berhasil, masih diperpanjang lagi. Jadi mereka yang tidak membayar pajak, utamanya mereka yang orang-orang kaya ini nanti akan dikurangi, ya, asal mau melaporkan secara sukarela perpajakan yang mereka tidak bayarkan. Kemudian penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK itu nanti akan digunakan sebagai NPWP, nanti berlaku di tahun 2023. Dan yang terakhir yang penting, ya karena banyak poinnya jadi saya catat sekitar 6 saja yang saya pikir penting, yaitu penegakan hukum pidana pajak. Nanti kepolisian bisa membekukan rekening, ya, rekening kita kalau kita tidak membayar pajak. Kemudian ancaman pidananya itu adalah antara 6 bulan kurungan penjara sampai dengan 6 tahun kurungan penjara. Jadi ada pidana kalau tidak bayar pajak. Ya. Nah, Ibu-ibu rahmatullah, lalu bagaimana sesungguhnya kita melihat ini ya? Ini gambaran umum saja tentang pajak penghasilan. Jadi kalau ibu-ibu punya penghasilan sampai dengan 60 juta per tahun, ini nanti kena tarif pajak 5%. Ini kalau para dosen intelektual sepertinya penghasilannya sudah sampai nih 60 juta, ini sudah ada perpajakan nggak nanti? Allah alam bisawab ya. Nah, tapi kalau penghasilannya menurut undang-undang ini ya nanti akan ada tarif 5%. Kemudian kalau penghasilan 60 sampai 250 juta nanti naik 15% dan terus naik sampai kemudian 35%. Ya. Nah, ini terkait dengan dua jenis pajak saja ya, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ini kita akan mengalami kenaikan seperti itu. Ya. Kenapa dinaikkan pajak ini? Ya karena memang defisit anggaran. Defisit anggaran itu mengakibatkan pemerintah kemudian ingin menambal defisit itu diturunkan. Nah, satu-satunya cara untuk menurunkan defisit anggaran itu ya melalui perpajakan. Kenapa demikian? Ya. Karena defisit anggaran itu kan berarti pemasukan itu lebih kecil daripada pengeluaran. Kan? Sederhananya kan seperti itu. Kenapa bisa lebih kecil? Itu berarti jumlah pengeluaran yang terlalu besar atau jumlah pemasukan yang terlalu kecil. Nah, kalau kita lihat jumlah pemasukan berarti kita harus melihat postur anggaran atau struktur anggaran dari APBN kan. Nah, struktur anggaran kita di tahun 2021 untuk APBN kita bisa melihat ya penerimaan perpajakan itu adalah yang paling utama. Jadi penerimaan dari perpajakan itu lebih dari 80% ya dari
total pemasukan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Jadi satu-satunya pendapatan yang paling berpengaruh sangat besar terhadap APBN kita itu ya pajak. Ya. Meskipun ada 3 sumber pendapatan utama negara ya, yaitu yang pertama pajak. Ini tahun 2020 itu 82,64%, tahun 2021 itu 82,85%. Itu porsi pajaknya atau sumber dari pajak. Yang kedua pendapatan non pajak. Ini selalu di bawah 20%. Ya, pendapatan non pajak ini macam-macam, termasuk bagi hasil investasi dari sumber daya alam itu masuk ke situ ya. Nah, pendapatan yang dua ini tidak mampu menopang pengeluaran negara, sehingga selalu akan ditambali dengan yang namanya utang, selalu. Ya, dan memang negara kita menganut sistem defisit anggaran memang sejak lama. Ya. Kenapa menganut sistem defisit anggaran? Katanya supaya lebih semangat kerjanya. Ini alasan yang lucu ya. Jadi supaya semangat kerjanya itu kalau punya utang. Nah, kalau sudah punya utang kan jadi pengen kerja. Gitu. Ini logika sederhananya begitu. Nah, ini defisit anggaran. Supaya kemudian memperkecil ya, defisit anggaran ini ya satu-satunya yang bisa dimainkan ya pajak. Ya, satu-satunya yang bisa dimainkan naik turun itu di pajak. Oleh karena itulah kenapa dalam tahun 2022 ini pajak itu kemudian dinaikkan. Nah, ini resmi juga jawaban pertanyaan dari Menteri Keuangan ya, karena ingin menurunkan defisit anggaran. Nah, bagaimana status pajak ini di dalam income negara ini kita bisa lihat ya. Ini pendapatan negara dari 2016 sampai dengan 2021. Dan ini adalah penerimaan pajaknya dari 2016 sampai 2021. Ini kalau kita lihat rata-ratanya ini selalu di atas 80% kalau kita rata-ratakan. Nah, itulah sumber pemasukan utama. Yang sumber pemasukan utama di dalam APBN kita itu adalah pajak. Dan apa saja sumber-sumber pajaknya? Nah, sumber pajaknya itu ada PPH tadi, ada PPN dan PPNBM. Ini pajak pertambahan nilai. Kalau yang satu ini adalah untuk barang mewah ya, PPN untuk barang mewah. Nah, ini adalah sumber-sumber pajak yang nilainya kita lihat di dalam triliun rupiah. Ya, jumlahnya sangat besar antara PPH dengan PPN. Ya, kalau duanya dijumlahkan itu di atas 1000 triliun ya, 1200, 1300 triliun. Itu dari dua ini saja, dari PPH dan PPN. Nah, ini sudah seperti itu. Artinya pengaruhnya terhadap anggaran APBN negara itu sangat luar biasa. Termasuk juga pajak cukai. Ya, cukai ini untuk barang-barang yang keluar dan masuk ke dalam negara kita, atau dari sisi ekspor dan impor itu ada bea cukai, baik bea masuk ataupun bea keluar. Nah, Ibu-ibu rahmatullah, bagaimana sesungguhnya dampak pajak ini? Ya, karena waktunya singkat, cuma 30 menit, jadi saya mengambil poin-poin paling penting saja yang jadi pembahasan. Nah, apa dampak sampai pajak? 9.50 Ustaz, insya Allah 9.50. Iya, 9. Nah, bagaimana dampak pajak ini di dalam kehidupan bernegara? Yang pertama, dampak pajak ini membuat negara tidak mandiri ya dalam menopang keuangannya. Kenapa bisa tidak mandiri? Ya karena dia bergantung kepada sektor swasta. Ya. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak dapat penghasilan, negara dapat apa? Nggak dapat. Kalau orang tidak melakukan usaha atau usahanya kemudian buruk, jatuh, pasti tidak akan bisa bayar pajak. Artinya apa? Negara sangat bergantung kepada sektor swasta dengan perpajakan ini. Jadi sangat tidak mandiri. Ya. Tidak bisa menopang keuangannya sendiri, tapi bergantung kepada sektor swasta yang akan ditarik pajaknya. Kemudian negara akan terus terjebak ke dalam utang. Ya. Untuk apa? Menutupi defisit anggaran yang selalu terjadi. Kenapa? Karena kekuatan sektor swasta itu sangat bergantung pada situasi pasar.
Ya, sehingga tidak bisa kemudian ditetapkan besaran yang ditargetkan itu bisa menutupi, itu selalu tidak bisa tercapai. Kenapa ya? Karena sangat kalau dalam bahasa fikih muamalah itu goror, tidak pasti. Ya, hasilnya itu tidak pasti. Ya, ketidakpastiannya sangat tinggi, sehingga negara itu tidak mampu kemudian menjadikan struktur keuangannya itu bisa mandiri. Kemudian yang berikutnya, dampak pajak ini pasti sudah akan membebani kehidupan rakyat yang memang sudah susah. Ya. Jadi mereka sudah susah, kemudian dibebani lagi dengan pajak yang tidak turun tapi terus naik setiap tahun. Kalau PPN itu nanti di 2025 naik 12%, itu undang-undangnya begitu. Ya. Dari 2023 ini 11%. PPN itu sederhananya kalau kita makan di warung makan, di restoran, ya, atau warung makan, rumah makan, itu kita akan ada pajak 10% biasanya. Ya, dulu. Nah, sekarang di 2021 nanti jadi 11%, gitu. Nah, itu dibebankan kepada siapa? Kepada yang makan, bukan kepada restoran. Restoran itu yang mengambil pajak. Petugas yang mengambil pajak itu restorannya, yang dibebankannya ya kita, ya rakyat yang makan di restoran itu. Kemudian dampak pajak ini juga akan mengakibatkan kita terjebak pada lingkaran setan ekonomi resesi. Bagaimana gambarannya? Mungkin sedikit gambarannya terkait dengan terjerat utang ya. Nah ini utang kita, utang negara kita dari 2016 sampai 2021. Ini defisit anggaran yang ditutupi dengan utang. Nah di tahun 2020 dan 2021 itu penutupan utangnya terhadap defisit anggaran itu lebih dari 1.000 triliun. Kalau biasanya itu rata-ratanya di 300 triliun biasanya. Rata-ratanya defisitnya yang ditutup dengan utang itu dengan berbagai macam jenisnya, utang dengan berbagai macam jenisnya, entah itu nanti obligasi negara dan seterusnya itu. Nah, itu rata-rata 300 triliun setiap tahun. Jadi tidak mungkin jumlah utang kita itu turun, tuh nggak mungkin. Ya. Kenapa? Karena kita menganut defisit anggaran tadi. Nah, kan tidak akan mungkin jumlah utang negara itu akan turun. Apalagi kemudian ada pandemi kemarin, ini tidak terkontrol ini, sehingga defisitnya sampai 1.000 triliun itu karena tidak terkontrol. Ya, dan ada undang-undang yang melindungi dari sisi pemakaiannya. Nah, ini kan juga kebijakan yang tidak benar. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Ya. Kebijakan pajak itu nanti akan jadi beban bagi rakyat. Kalau kita bicara resesi ekonomi, nah, resesi ekonomi itu terjadi kenapa? Ya karena permintaan agregat itu selalu lebih kecil dari penawaran agregat. Ya, kalau orang jualan itu banyak barang yang ditawarkan nggak ada pembeli. Gitu. Nah, pembelinya sedikit. Pasti akan terjadi resesi ekonomi kalau dalam level negara itu masih terjadi seperti itu. Nah, kalau terjadi resesi ekonomi, apa yang dilakukan oleh negara? Pasti menggunakan kebijakan fiskal. Ya, selain kebijakan moneter, yang utama nanti menggunakan kebijakan fiskal. Apa kebijakan fiskalnya yang diambil? Itu adalah kebijakan fiskalnya itu kalau terjadi resesi pasti pengeluaran, seperti gambaran tadi, pengeluaran APBN itu pasti lebih besar dari pendapatannya. Maka kebijakan fiskal yang diambil oleh negara itu adalah terkait dengan bagaimana menutupi defisit APBN-nya. Satu-satunya cara tadi, ya, kenapa dinaikkannya pajak itu ya karena untuk menutupi defisit APBN itu, ya, itu kan tidak mencukupi dengan pajak, sehingga kemudian harus ditutupi dengan utang. Nah, kalau itu ditutupi dengan utang, siapa yang akan bayar? Yang bayarnya dengan pajak, gitu. Siapa lagi yang akan bayar kecuali dibayar oleh pajak. Nah, siapa yang membayar pajak? Tentu saja rakyat. Nah, itu akan jadi beban bagi rakyat. Jadi setiap utang yang diambil oleh negara itu akan jadi beban rakyat, bukan beban pemerintah itu. Pasti beban rakyat. Kenapa? Karena itu akan dibayar dengan pajak yang ditarik dari rakyat. Nah, ini beban rakyat akan terus bertambah ya dengan kebijakan fiskal yang terkait dengan defisit APBN, ditutupi dengan utang, kemudian dibayar dengan pajak. Terus seperti itu ya, siklik dia. Kemudian yang berikutnya, kalau terjadi resesi ekonomi, ya, maka teorinya pajak diturunkan. Itu teori kalau resesi ekonomi.
Kenapa? Untuk membantu kan. Jadi orang lagi kesusahan itu supaya dibantu itu kan diturunkan mestinya kan begitu. Cuman yang agak aneh kita ini kita masih kesusahan, tapi pajak di 2021 dinaikkan. Nah ini bertentangan dengan teori ekonomi. Coba ibu-ibu yang di dosen di ekonomi nanti bisa membahas. Ya, kenapa itu dinaikkan? Dia dipaksa untuk dinaikkan, kenapa? Karena defisit tadi. Ya. Nah kalau pajak diturunkan apa yang terjadi? Ya akan terjadi ekonomi inflasi. Ya, kalau pajak diturunkan itu kan orang akan kemudian mudah berproduksi gitu ya. Kemudian orang mudah berkonsumsi. Nah, ketika produksi dan konsumsi tidak seimbang, ya, lebih banyak konsumsinya, maka terjadi inflasi, harga-harga tinggi. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa yang dilakukan lagi? Ya, dinaikkan lagi pajaknya. Pajak dinaikkan, ini ekonomi akan melambat. Ya, ekonomi akan melambat. Kenapa? Ya, kalau pajak tinggi, orang kan beli juga males, gitu kan, berproduksi juga males, gitu. Ya, akhirnya ekonomi melambat. Kalau ekonomi melambat, yang dilakukan apa lagi? Ya, kembali lagi, pajak diturunkan lagi. Ya kan? Ini seperti apa tombol yang dimainkan saja, dinaikkan, diturunkan, begitu ya. Nah, ekonomi akan inflasi lagi. Yang dilakukan apa lagi ya? Yang dilakukan kemudian ya, yang dilakukan adalah pajak dinaikkan lagi. Begitu seterusnya, ekonomi melambat, pajak diturunkan terus. Ya, ini lingkaran setan ekonomi dengan pajak. Yang nggak akan menyelesaikan persoalan. Ya, terus seperti itu. Nah, lalu bagaimana kemudian pajak menurut hukum Islam? Dalam Islam, apakah ya kita menilai tadi pajak dengan definisi yang sudah disebutkan, apakah pajak saat ini itu adalah pungutan sukarela? Pertanyaannya. Kalau kita nggak bayar, apakah nggak diapa-apain gitu? Ya. Kalau kita nggak bayar pajak, itu gimana kondisinya? Ya, ternyata menurut undang-undang ya, pasal 39 ayat 1 ada sanksi pidana bagi orang yang tidak membayar pajak. Ya, jadi WP atau wajib pajak itu ini bisa dipenjara 6 bulan sampai 6 tahun. Serta denda minimal 2 sampai 4 kali lipat dari pajak yang berutang. Nah, itulah ya. Jadi ini jelas bukan sukarela ya. Jadi kalau ibu-ibu ingin tadi membahas ini pajak ini apa sebenarnya? Ataukah ini adalah palak? Nah, ini kira-kira sudah menyimpulkan sendiri ya. Ya ini sebenarnya pajakkah atau palakkah? Ya. Karena apa? Ini bukan pungutan sukarela. Ini kalau tidak bayar dipaksa, ya bahkan bisa dipenjara. Ya. Kalau tidak kena denda sampai 4 kali lipat. Nah, kalau pajak itu bentuknya seperti itu, hukumnya apa? Ya hukumnya haram. Dalilnya apa? Dalilnya salah satunya di dalam Al-Quran. Ya, Quran surah An-Nisa 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali dengan jalan muamalah yang berlaku di antara kalian secara saling suka sama suka atau saling rela. Nah, saya pikir yang bayar pajak ini nggak ada kerelaan. Kalau tidak ada kerelaan kan berarti jalannya ini salah, jalannya batil. Karena nggak boleh kita mengambil harta orang lain kalau orang lain itu tidak ridho dengan pengambilan itu. Nah. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan, ya bahkan 3 kali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ala la tazlimu, ala la tazlimu, ala la tazlimu, 3 kali. Innahu la yahillu malin illa bitibin nafsin minhu. Ya, jangan kalian berbuat zalim, kata Rasulullah. Jangan kalian berbuat zalim. Jangan kalian berbuat zalim. Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Nah, ini dalil ya, terkait dengan tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa muamalah yang benar. Ya. Itu muamalah negara kepada rakyat. Ya, muamalah negara kepada rakyat. Kalau tidak ada perintah syariat, harusnya harta individu itu dijaga oleh negara. Tidak boleh dia ambil, kecuali ada perintah syariat untuk mengambil, kan begitu. Kalau di dalam Islam. Ya, ternyata tidak ada perintah dalam syariat mengambil harta dengan model pajak
sebagaimana yang terjadi saat ini. Dalam hadis yang lain disebutkan inna sahibul maksi finnar, sesungguhnya pelaku pemungut pajak itu diazab di neraka. Ini sudah dibacakan. Diazab neraka itu nggak ada yang ringan. Ya. Kalau hangus kulitnya ganti kulit lagi. Kenapa? Karena kulit itulah yang merasakan sakit. Kalau diganti kulit lagi ya sakit lagi. Karena kalau nggak punya kulit itu sudah terangkat dari rasa sakitnya. Hanya kalau kita tertusuk benda yang sangat tajam, itu nggak terasa sakitnya. Ya, tinggal darahnya aja yang keluar gitu ya. Tapi kalau itu tersayatnya cuma di kulit, itu sakitnya luar biasa. Nah, karena kulit itu azab neraka. Nah, sesungguhnya pelaku pemungut pajak itu nanti akan diazab di neraka. La yadkhulul jannah shahibul maksi. Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Pajak yang seperti apa ini yang tidak dibolehkan? Yang pelakunya diancam dengan azab, diancam dengan neraka. Untuk mengetahuinya maka kita akan melihat ya penjelasannya pada hadis yang lain. Yang dimaksud dengan al-maqsu dalam hadis riwayat Abu Daud ya, la yadkhulul jannah sahibul maksi tadi itu bisa kita pahami maknanya melalui hadis riwayat Imam Ahmad. La yadkhulul jannah sahibul maksi yakni al-asyad. Ya, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak, yaitu yang memungut 1/10. Yang dimaksud di sini dalam hadis ini itu adalah terkait dengan pajak cukai. Ya, pajak cukai. Dan itu diberlakukan nggak di negara kita? Diberlakukan. Tadi kan ada bea cukai kan, bea masuk dan bea keluar. Nah ini tidak diperbolehkan. Nah pemungut yang seperti ini ancamannya adalah hadis-hadis khusus. Ya, pajak secara umum tadi ancamannya hadis-hadis umum dan ayat Al-Quran. Nah, Ibu rahimakumullah, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad itu ternyata yang dimaksud dengan sahibul maksi itu adalah al-asyar. Al-asyar atau al-asyir itu adalah orang yang memungut 1/10 dari barang komoditas yang dibawa dari luar negeri. Ya, bea masuk. Ya. Istilah untuk masa sekarang ini adalah cukai impor atau pajak impor. Jadi maksi bukan bermakna pajak dalam arti yang umum ya. Nah, itu jadi kita menggunakan hadis itu juga harus tepat kepada maksud dari hadis, gitu ya. Baik. Jadi cukai itu memang bagian dari pajak ya, tapi bukan pajak yang umum tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah adakah pungutan di dalam Islam? Nah, ini kan juga menarik, ya, karena ada perdebatan di kalangan para ahli ekonomi Islam. Ada nggak sebenarnya pajak itu di dalam Islam? Ya, dalam kitab Nizamul Iqtisadil Islam itu ada bab tentang doribah. Ya, ada bab tentang doribah. Apakah doribah itu dimaknai pajak? Itu tinggal pengertiannya saja. Ya, meskipun beliau sendiri penulis kitab Syekh Al-Albani rahimahullah taala itu menyatakan silahkan Anda namai saja. Mau dinamai doribah, mau dinamai yang lain silahkan. Intinya itu adalah pungutan wajib kepada kondisi tertentu dari apa yang dialami oleh Baitul Mal yang dikenakan kepada orang-orang kaya dari kaum muslimin. Itu saja, gitu ya. Nah, oleh karena itu pungutan di dalam Islam itu ada enggak? Pungutan ini dalam pengertian maksud kami adalah mengambil harta rakyat. Ya, mengambil harta rakyat. Nah, pungutan mengambil harta rakyat dalam Islam itu hukum asalnya haram, kecuali ada dalil syarat yang menetapkan. Kenapa ya? Karena harta itu dijaga di dalam Islam. Harta milik individu itu kan dijaga di dalam Islam. Tidak boleh diambil kecuali dengan jalan yang syar'i. Ya, tadi ya sudah disebutkan dalilnya. Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan mengambil ya, harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Itu Imam Ibnu Katsir menyatakan salah satu tafsirnya itu adalah mengambil dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, berarti harus dilihat ada nggak dalil syar'i yang kemudian membolehkan negara itu mengambil harta rakyat. Kalau tidak ada, hukum asalnya tidak boleh. Gitu. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Jadi pungutan mengambil harta rakyat di dalam Islam itu hukum asalnya haram.
Pungutan itu juga bukan sumber pemasukan utama ya dari APBN Islam. Kalaupun ada, dia bukan sumber utama pemasukan dalam APBN Islam. Pungutan yang ada itu bisa jadi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang khas dengan kondisi-kondisinya. Nah, oleh karena itu kita melihat ya di dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah karya Syekh Abdul Qadir Mu'lim, di situ beliau menyebutkan beberapa pungutan yang diambil dari rakyat yang kami rangkumkan saja ya. Kira-kira ada beberapa jenis ya. Ada zakat, ini pungutan. Objeknya siapa? Objeknya adalah warga negara muslim. Sifatnya wajib, dia bernilai ibadah, bentuknya zakat. Syarat diambilnya apa? Jenis hartanya tertentu, nisab dan haulnya juga harus terpenuhi. Nilainya berapa yang diambil? 2,5%. Ini wajib. Kalau nggak dibayar oleh warga negara muslim, ini akan dipaksa oleh negara. Ini pungutan yang wajib. Ya. Tapi ada syaratnya. Kemudian ada jizyah. Jizyah ini diambil dari warga negara kafir. Ya. Laki-laki saja. Jizyah itu kepada laki-laki saja. Perempuan dan anak-anak tidak diambil. Jadi ini adalah warga negara kafir yang laki-laki. Sifatnya wajib sebagai bukti ketundukan mereka terhadap negara Islam. Karena mereka menjadi warga negara. Syarat diambil dari laki-laki dan dia mampu membayar jizyah. Kalau tidak mampu, ya tidak diambil. Nah, nanti dinilai dia masuk kategori fakir atau miskin. Nah, kalau tidak seperti kalau sampai masuk fakir miskin berarti tidak akan ditarik. Berapa nilainya itu tergantung istihad khalifah. Kemudian ada jenis kharaj. Ini diambil dari warga negara muslim dan kafir. Ya. Sifatnya juga wajib. Diambil dari apa syaratnya? Syaratnya adalah dari tanah kharijiyah, pertanian. Ya, kalau tanah kharijiyahnya tidak untuk pertanian, ya tidak ada juga. Jadi tanah kharijiyah pertanian. Ini sesuai dengan kondisi, ya, kondisi tanahnya dan kondisi pertaniannya. Berapa nilainya? Ini juga istihad khalifah. Nanti diukur ya nilainya. Kemudian ada khumus. Khumus ini diambil baik dari warga negara muslim ataupun kafir, sifatnya wajib. Ini diambil syaratnya kalau dia menemukan rikas, ya, barang rikas. Ya. Yaitu dia menggali bumi misalnya, dapat sumber daya alam yang bernilai kecil, ya dia boleh mengambilnya, kemudian dia harus mengeluarkan 1/5-nya. Atau dia mendapatkan harta karun, ya begitu juga dia harus mengeluarkan 1/5-nya. Ini sifatnya juga wajib. Kemudian ada doribah. Doribah, siapa objeknya? Warga negara muslim yang kaya. Warga negara muslim yang kaya. Nah, ada definisi kayanya nanti. Ya, disebutkan definisi kaya. Kaya itu kalau sudah terpenuhi semua kebutuhan pokoknya dan kebutuhan sekunder dan tersiernya, kemudian dia masih memiliki kelebihan harta secara ma'ruf sesuai dengan kondisi wilayahnya, maka dia termasuk orang kaya yang nanti terkena doribah. Tapi ada syarat diambilnya. Kalau kondisi baitul mal itu kosong, tidak ada dana untuk membiayai pos-pos yang wajib. Ya. Berapa nilainya nanti ditetapkan oleh khalifah, nisbahnya secara adil atau porsinya secara adil terhadap jumlah warga negara muslim yang kaya, ya sesuai dengan kekurangan pos saja. Ya. Tidak boleh lebih diambilnya, tidak boleh lebih, tidak boleh nyari untung di situ. Pokoknya tercukupi sudah selesai, tidak lagi ditarik doribah. Dan ini wajib sifatnya kepada warga negara muslim saja, non-muslim atau kafir tidak diambil. Inilah pungutan-pungutan yang ada di dalam daulah Islam gitu, yang diberlakukan kepada warga negara. Ya, kalau kepada dan mohon maaf 2 menit lagi. Baik, nah ini ya, waktunya saya percepat. Lalu bagaimana sumber, ini yang penting ya supaya kita tahu sumber pendapatan negara Islam kalau kita ingin membangun tanpa pajak ya. Nah, sumber pendapatan negara dalam Islam itu terbagi dalam 3 pos pemasukan utama, yaitu pos kepemilikan umum, pos kepemilikan negara, dan pos zakat. Ya, jadi kita tidak mengandalkan yang namanya pungutan sebenarnya. Ya, tidak mengandalkan namanya pungutan apalagi konsep pajak. Untuk pos kepemilikan umum itu diambil dari barang-barang seperti apa?
dari fasilitas dan sarana-sarana umum, barang tambang utamanya yang jumlahnya sangat banyak, yang sekarang masih dikuasai swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Itu jelas nilainya sangat besar. Ya, kebetulan tesis saya dulu itu tentang menghitung industrialisasi migas, gitu. Ya. Nah, dan saat itu kita bisa membuktikan bahwasanya posisi migas saja itu bisa memberikan sumbangan sangat besar ya kepada APBN kita, ya, bisa menutupi sangat besar. Itu baru dari sektor migas, belum barang tambang yang lain. Ini pos kepemilikan umum, ini yang utama ini, karena itu yang paling besar di negara kita, ya. Tapi ini dikelolanya sekarang tidak, hanya dengan bagi hasil yang jumlahnya sangat kecil, ya. Kemudian dengan pajak terhadap badan usaha-usaha yang mengelola pertambangan ini. Jadi hanya dua sumber, pajaknya dan bagi hasilnya. Kalau dalam Islam tidak ada bagi hasil kepada swasta, ya, tapi seluruh hasilnya itu diambil oleh daulah. Kenapa? Ya, karena itu adalah milik umum, tidak boleh diambil oleh individu. Sedangkan pos berikutnya itu adalah pos kepemilikan negara. Nah, di sini ada fai, ghanimah, tadi kharaj, jizyah, ada tanah-tanah bangunan milik negara. Ya, ada harta gulul, ada khumus rikas ataupun barang tambang, harta yang tidak ada ahli warisnya, harta orang murtad, ada doribah, ya, ada zakat. Nah, ini dikelola oleh negara, masuk ke dalam yang namanya pos fai dan kharaj atau pos kepemilikan negara yang langsung dikelola oleh negara. Baru kemudian yang terakhir adalah zakat. Ini pos zakat. Ada zakat hewan, ada zakat tanaman, ada zakat perdagangan, ya. Nah, ada zakat nukut, yaitu zakat emas, perak, dan uang. Inilah tiga sumber utama pemasukan dalam APBN negara Islam. Ya. Dalam sistem ekonomi Islam, dalam kebijakan fiskalnya, inilah yang digunakan untuk menjadi pemasukan. Jadi kalau kita lihat hubungannya, seluruh harta kekayaan itu di dalam Islam itu dibagi tiga. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Untuk kepemilikan individu nanti pakai pasar syariah, ya, mekanisme pasar syariah saja. Kalau kepemilikan umum nggak boleh diserahkan ke swasta, ini harus dikelola oleh negara. Kepemilikan negara juga dikelola oleh negara. Nah, semuanya ini nanti masuk ke dalam baitul mal, masuk ke dalam pos kepemilikan negara atau pos fai dan kharaj, kemudian masuk ke pos kepemilikan umum dan pos zakat. Kalau pos zakat pengeluarannya hanya ke 8 asnaf, nggak boleh digunakan untuk yang lain. Ada atau tidak ada kas di baitul mal, tetap pos zakat tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali 8 asnaf saja. Nah, makanya kalau pos baitul mal itu kosong, yang dilakukan adalah tadi doribah. Ya, kalau pos yang lain itu kosong, tetap tidak boleh mengambil dari pos zakat. Terakhir, nah karena waktunya habis. Baitul mal ini bagaimana kemudian distribusi harta dari dalam baitul mal itu? Ya, dari tiga pos pemasukan tadi, maka akan didistribusikan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pokok individu. Sandang, pangan, papan itu harus terpenuhi, person by person, orang per orang. Tidak komunal, tapi orang per orang. Kemudian harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara umum. Tersedianya pendidikan yang gratis ataupun murah, kesehatan yang gratis ataupun murah, ya, keamanan yang terjamin, itu diambil dari situ. Kemudian membangun industri berat, infrastruktur, belanja negara termasuk gaji-gaji pegawai negara, seterusnya itu diambil dari pos kepemilikan individu, pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara. Ya, pos kepemilikan individu yang dimaksud di sini adalah zakat dan sedekah. Ya. Kemudian ada untuk dakwah jihad, ada mustahik zakat. Nah, ini diambil dari pos zakat. Ya. Kemudian santunan bencana alam. Lalu kebutuhan transfer dan jasa lainnya, kebutuhan simpan pinjam, kebutuhan pemodalan. Jadi sebenarnya baitul mal itu punya fungsi sentral untuk ekonomi negara, gitu ya. Ya, berbagai pemenuhan kebutuhan itu ada di sana. Nah, ini kira-kira gambaran umum ya terkait dengan bagaimana kita bisa membangun keuangan negara yang mandiri, tidak bergantung kepada swasta. Nah, itu. Ya, jadi penekanan saya ini kalau kita dengan pajak itu sama saja namanya kita bergantung kepada swasta dalam memenuhi keuangan negara. Baik, mungkin demikian. Allahumma shalli, mudah-mudahan bisa memantik diskusi kita pada pagi hari ini.